Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Integrating Emoticons and Effect in Theories Management. Anggota kelompok kami yaitu Alodia dengan NIM 169, Ignatius dengan NIM 173, Mila Anggun dengan NIM 175, Marcel dengan NIM 179, Farel dengan NIM 180, Dava dengan NIM 196, Fatima Marsha dengan NIM 199. Silahkan disimak dan dimengerti video kami. Emosi dan organisasi telah dipelajari oleh para sarjana selama menempuh pendidikan perkuliahan. Dengan banyaknya pengetahuan saat ini, merupakan waktu yang tepat untuk mengajukan teori yang lebih baru dan menarik oleh para sarjana. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa para pemimpin dan bawahan juga menggunakan tenaga emosional dalam interaksi mereka satu sama lain. Sementara kecerdasan emosional telah dipelajari di berbagai pengaturan dan variabel organisasi. Jurnal ini membahas topik-topik yang melintasi berbagai tingkat analisis dan mencakup berbagai teori yang berbeda, menjelaskan bagaimana kemarahan dan ketakutan dapat memicu produktivitas, bagaimana karyawan menanggapi pengawasan yang kejam dari waktu ke waktu, serta bagaimana pertukaran pimpinan dibentuk oleh peristiwa afektif. Nah, jurnal ini akan menunjukkan 8 artikel mengenai emosi organisasi yang memiliki teori yang berbeda serta tingkatan analisis dari yang paling sempit hingga yang paling luas. Seperti misalnya 20 tahun yang lalu, Ashford dan Humphrey berkomentar bahwa para sarjana sampai saat itu tampaknya telah mengabaikan peran emosi sehari-hari dalam studi organisasi. Pertengahan 1990-an tampaknya menjadi titik balik. Weiss dan Crow-Panzano menerbitkan teori peristiwa afektif, diskusi teoritis tentang struktur penyebab dan konsekuensi pengalaman afektif di tempat kerja, yang mana mereka mengusulkan perilaku itu dalam organisasi. Teori emosi baru-baru ini sedang diterapkan dengan cara baru pada berbagai topik manajemen, beberapa di antaranya sebelumnya hanya memberikan sedikit perhatian untuk dipengaruhi. Misalnya, emosi sekarang sedang dipelajari berkaitan dengan topik seperti strategi, kewirausahaan, dan perubahan organisasi. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis. Dikatakan menggunakan metode analisis karena pada 8 artikel tersebut memiliki teori mulai dari mikro atau dalam variabilitas temporal antara orang hingga meso atau hubungan interpersonal dan tim, dan kemudian hingga yang lebih luas yaitu makro yaitu luas organisasi. Sampel penelitian yang digunakan ialah 8 artikel yang dikeluarkan oleh Special Topic Forum atau STF. Hasil yang kita peroleh ialah yang pertama adalah artikel yang pertama ditulis oleh Label pada tahun 2017 mengembangkan apa yang disebut sebagai model kontingen tentang bagaimana regulasi emosional dari kemarahan dan ketakutan memicu proaktif. Artikel ini berfokus pada emosi negatif seperti kemarahan dan ketakutan. Label mengatasi masalah ini melalui lensa teori perilaku proaktif dengan tujuan untuk mengidentifikasi kondisi di mana kemarahan dan ketakutan mendorong perilaku proaktif seseorang. Artikel ini menggunakan teori emosi model common sense, karena emosi individu akan mendorong munculnya sebuah reaksi proaktif. Artikel kedua ditulis oleh Oh dan Fard mengenai teori proses emosional tentang bagaimana bawahan dalam organisasi menilai, mengalami, dan menanggapi pengawasan kejam dari atasan. Karena artikel mereka membahas tentang pengawasan yang kejam, O dan Fard berfokus pada 3 emosi negatif yang dapat timbul, yaitu ketakutan, kemarahan, dan kesedihan. Ketakutan untuk menghindari bahaya, kemarahan untuk menghilangkan kerugian, kesedihan dengan menerima kerugian. Emosi yang berbeda ini memicu pada respon perilaku yang berbeda. Untuk alasan kemudahan, sebagian besar peneliti di bidang ilmu sosial cenderung meneliti efek statis. Perilaku antar pribadi pasti kompleks dan interaktif. Artikel ini menggunakan teori emosi model James Lange yang mana perilaku atasan akan mempengaruhi emosi dari bawahan. Artikel ketiga ditulis oleh Coparazon, Dashboard, dan Weiss mengenai masalah meso-level kepemimpinan dan berfokus pada cara yang mana pertukaran pemimpin anggota dibentuk oleh peristiwa afektif. Artikel ini menjelaskan bagaimana pengikut dan pemimpin dipengaruhi oleh peristiwa afektif dan ekspresi emosional masing-masing. Artikel ini menggunakan teori emosi dengan model common essence karena emosi yang dirasakan oleh pengikut dan anggota mempengaruhi pertukaran peran mereka.
serta mempengaruhi kualitas hubungan pekerjaan mereka. Artikel keempat ditulis oleh Rothman dan Melwani tahun 2017. Pada artikel keempat ini berfokus pada fungsi sosial dari kompleksitas emosional bagi pemimpin. Menggambar pada teori fungsional emosi, Rothman dan Melwani berpendapat bahwa kompleksitas emosional harus memfasilitasi tingkat fleksibilitas kognitif intrapersonal yang memungkinkan pertimbangan yang seimbang dari beberapa perspektif yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan adaptasi kreatif selama proses perubahan. Sebagian besar model kompleksitas emosi juga mengasumsikan bahwa emosi yang sama yang dikomunikasikan oleh pengirim juga emosi yang dialami oleh penerima. Artikel ini menggunakan teori Cannon-Bart, yaitu adanya stimulus yang membentuk respon emosi dan perilaku yang terpisah. Artikel kelima ditulis oleh Carden, Post, dan Foster tahun 2017. Berusaha untuk mengatasi masalah mengenai wirausahawan yang pada dasarnya bersemangat tentang apa yang mereka lakukan. Tetapi, pengusaha jarang beroperasi sendiri. Mereka perlu membentuk tim rekan wirausaha yang dapat mendorong ide-ide mereka untuk terwujud. Carden, Post, dan Foster mengatasi hal ini dengan membangun teori tingkat individu sebelumnya dan memperluasnya ke tingkat analisis tim. Misalnya, Carden menyarankan bahwa penelitian masa depan akan dilakukan dengan baik untuk memeriksa bagaimana semangat kewirausahaan tim mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan individu. Artikel ini menggunakan teori common sense karena adanya stimulus kelompok membuat individu merasa bersemangat dan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Artikel ke-6 ditulis oleh Jarvis yang membahas tentang efek emosi pura-pura pada logika kelembagaan. Jarvis menunjukkan bagaimana keyakinan institusional memiliki potensi untuk membentuk perilaku emosional dan bagaimana perilaku ini dapat berkontribusi untuk mempertahankan atau mengubah institusi kelembagaan. Artikel ini menggunakan teori Cannon-Bart karena institusi akan memberikan stimulus dan individu akan memberi responas emosi dan perilaku yang terpisah. Artikel ke-7 ditulis oleh Park dan Seo yang mengembangkan teori tingkat makro seputar peran iklim berpengaruh dalam efektivitas organisasi. Mempengaruhi iklim adalah aspek penting dari iklim organisasi secara keseluruhan. Efek ini untuk mempengaruhi suasana hati karyawan dan pada akhirnya mencapai tujuan fungsional mereka. Artikel ini menggunakan metode penelitian common sense karena individu menerima stimulus kemudian berubah menjadi perasaan dan menggerakkan individu tersebut dalam organisasi. Artikel ke-8 ditulis oleh Fair, Fulmer, Outrey, dan Miller 2017 membahas topik baru, peran rasa syukur dalam organisasi. Fair dan rekan-rekannya mendefinisikan rasa syukur sebagai perasaan penghargaan sebagai tanggapan atas pengalaman yang bermanfaat bagi tetapi tidak dapat dikaitkan dengan diri. Mereka berpendapat bahwa rasa syukur kolektif ini adalah proses yang muncul sebagai hasil dari interaksi bersama. Contohnya, individu dengan manajer dan tempat kerja yang agresif mengembangkan skema negatif yang tidak mendukung pengembangan rasa syukur. Sebaliknya, karyawan di tempat kerja yang positif dengan pemimpin dan rekan kerja yang ramah dan membantu mengembangkan skema yang mendukung perasaan syukur yang terus-menerus. Artikel ini menggunakan metode Cannon-Bart, yang mana stimulus rasa syukur akan menguatkan diri dan membuat individu lebih produktif. Kelebihan jurnal ini ialah pada pemaparan tiap artikelnya yang disertai contoh kasus yang sesuai dengan artikel tersebut, sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, fokus bahasan pada jurnal ini yang sangat berguna untuk penemuan teori-teori emosi dan organisasi. Kelebihan lainnya ialah jurnal ini menunjukkan bahwa banyaknya ruang untuk pengembangan kerja emosional dan kecerdasan emosional. Sedangkan kekurangannya ialah pada jurnal ini tidak menjelaskan alasan dari penulis jurnal mengapa memilih ke-8 artikel yang menjadi pokok bahasan jurnal ini. Studi tentang emosi dan pengaruh dalam pengaturan organisasi telah berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir, dimulai dengan seruan penting untuk tindakan oleh Ashworth dan Humphrey. Masalah bertingkat dan metode baru juga membuka jalan baru untuk penelitian dan teori. Berbagai teori dasar dari emosi digunakan untuk menyusun jurnal ini melalui berbagai artikel yang menjadi pokok bahasan. Dapat diambil beberapa wawasan penting.